Racikan Berita 1. Kepada seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, kami baru saja melangsungkan sidang mediasi yang ketiga gugatan warga negara kepada penyelenggara negara atau yang dikenal dengan nama citizen lawsuit. Namun sebelum itu, saya akan bacakan Sumpah Rakyat Indonesia. Karena apa yang kami lakukan adalah satu, menagih janji Bapak Joko Widodo yang sudah berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan dokumen ijazahnya kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia di muka pengadilan. Tetapi kenyataannya sampai dengan hari ini, sidang CLS yang ke-6 atau sidang mediasi yang ke-3, ternyata beliaunya tidak hadir. Artinya beliau sudah melenjani janji. Kami berdua, saya dan Mas Taufan, yang notabene adalah prinsipal Wong Solo asli, keturunan darah dari Solo. Meskipun nama saya Bangun Sutoto, tampak bisa jadi kalau nama Bangun itu seperti nama Batak, Marga Batak. Marga Bangun. Mungkin orang bertanya, wah itu jangan-jangan Bangun sama Rismon itu tetanggaan. Saya 100%, 1000 triliun persen keturunan orang Jawa asli. Saya keturunan dari saya ketika mendengar Bapak Joko Widodo berjanji akan menunjukkan dokumen ijazahnya di muka pengadilan, maka disinilah tempat kita secara legal, konstitusional untuk menanyakan janji itu, untuk menagih janji itu. Nah, tetapi faktanya hari ini, Pak Joko Widodo belenjani janji. Karena itu saya akan bacakan nih Sumpah Rakyat Indonesia. Kami atas nama seluruh rakyat Indonesia dengan ini mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa satu Indonesia. Kami atas nama seluruh rakyat Indonesia yang mengajukan gugatan warga negara kepada para penyelenggara negara atas status ijazah S1 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa ijazah yang diunggah oleh saudara Dian Sandi Utama di dalam akun media sosialnya pada tanggal 1 April 2025 adalah palsu sepalsu-palsunya. Surakarta 28 Oktober 2025 atas nama warga negara Indonesia Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Jadi sebelum nanti keputusan dari sidang majelis hakim, kami menyatakan bahwa apa yang diunggah oleh saudara Dian Sandi Utama di akun media sosialnya pada tanggal 1 April 2025 adalah ijazah palsu sepalsu-palsunya. Dan karena itu sampai kapanpun kami dan seluruh rakyat Indonesia akan menagih janji Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan dokumen ijazah yang saat ini apakah masih ada di rumahnya karena kemarin ditunjukkan kepada relawan Projo, tetapi hari ini zong tidak ditunjukkan kepada kami selaku penggugat dan wakil warga negara Indonesia. Jadi mari seluruh rakyat Indonesia kita tunggu, kita tagih janji Bapak Joko Widodo. Kalau orang Jawa bilang wong kui dicekel omongane, sebagai wong Solo, orang itu dipegang omongannya. Nah, ini simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sidang hari ini, sidang mediasi hari ini hasilnya adalah deadlock. Dan jadi kami tadi berupaya dan ditawarkan oleh beberapa opsi dari mediator, mungkin dari beberapa cara, tetapi semuanya ditolak oleh tergugat.
baik tergugat 1, 2, ataupun 3. Kalau tergugat 4 tidak hadir. Maka dari itu kami simpulkan bahwa dalam hari ini mungkin keterangan kami deadlock. Tetapi yang teman-teman tahu bersama bahwa gugatan ini tidak hanya 1 kali atau 2 kali saja. Bahkan di sini beberapa teman-teman wartawan di media lokal maupun nasional pernah mendengar bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Ini sudah 2 kali, 3 kali kalau dihitung dengan sidangnya Gus Dur dan Pak Menteri. Monggo Pak Riza. Ya. Ini Pak Jokowi kemarin bilang bahwa akan menunjukkan di persidangan, dan kemudian beberapa hari kemarin itu beliau bertemu dengan Budi Ari, Freddy Damane dari Projo, itu kemudian ditunjukkan. Nah, mereka bukan penegak hukum, mereka juga masyarakat. Nah, kami ini juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah beliau tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tetapi maka dari itu tadi hasilnya adalah deadlock dan kemungkinan akan dilanjutkan pada pokok perkara. Jadi kemungkinan minggu depan atau kami akan nanti diberikan relaks panggilan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Tetapi yang perlu dicatat dan mohon disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta bahwa kalau seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Begitu. Ini ada dari Jakarta Pak Rizal Fadilah, ada dari Bali G, Medan itu Bang Rismon. Nanti jangan salahkan kami kalau masyarakat pemerhati ijazah ini akan berada di Pengadilan Negeri Surakarta untuk meminta keadilan. Yang kami minta adalah hanya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ijazah asli pernah ditunjukkan kepada teman-teman di sini 10 wartawan. Siapa saja itu? Pernah ditunjukkan kan? Tapi tidak boleh difoto, di video. Teman-teman Projo juga sudah pernah ditunjukkan. Tetapi kenapa kok yang lain tidak? Padahal yang lain juga penasaran. Begitu. Rakyat untuk Jokowi Widodo 12.000 meter persegi, katanya di sana ada harganya 12 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, bahkan ada yang 20 juta per meter katanya. Dengan nilai 10 juta per meter saja, ya, dengan luasan lahan 120.000 meter persegi rupiah untuk Joko Widodo, dan ditaksir dengan bangunan itu 204 miliar rupiah, ya, baik lahan maupun bangunan untuk Joko Widodo. Dan sekarang Joko Widodo juga masih dibiayai pensiun 30 juta per bulan dan juga dibiayai segala macam kebutuhannya. Tetapi permintaan rakyat yang sangat minimal, yang sudah seharusnya seorang pemimpin republik yang pernah memimpin 10 tahun itu menunjukkan ijazahnya. Kalau ini terjadi di negara demokrasi maju, maka Joko Widodo seharusnya sudah sepantasnya di penjara. Sudah sepantasnya dia wajib dan seharusnya menunjukkan ijazahnya yang dipakai dia sebagai untuk mencalonkan diri sebagai presiden sejak tahun 2004 sampai 2024. Ya, oleh karena itu kami mendesak di sidang CLS ini seharusnya, ya, inilah tempat yang paling bermartabat bagi Joko Widodo untuk mengaku sesungguh-sesungguhnya, sebenar-benarnya. Apakah Anda lulus sarjana bodoh dari UGM? Apakah Anda hanya berhenti di sarjana muda tahun 83? Atau Anda hanya drop out di 2 tahun pertama di Fakultas Kehutanan UGM sesuai dengan 2 tahun registrasi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada konversi yang lalu, di mana bisa kita perhatikan juga bahwa transkrip nilai dari Joko Widodo itu kosong, ya, tulisan tangan itu tidak baku, yang seharusnya ditulis pakai mesin ketik, distempel basah, tanda tangan otoritas dekan dan pembantu dekan. Inilah ironis dari sebuah bangsa. Kita memiliki pemimpin yang sudah 10 tahun mengaku
sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM, dibiayai hidupnya, dikasih fasilitas rumah untuk pensiun sebesar 204 miliar, walaupun itu bertentangan dengan Perpres nomor 81 tahun 2004 yang seharusnya maksimal 20 miliar. Ini harusnya KPK harus mengusut ini secara tuntas. Kenapa Joko Widodo menerima 204 miliar uang rakyat? Dan kami temukan di sana tidak ada pelangkat. Padahal uang itu adalah uang rakyat, uang APBN, harusnya ditulis proyek sekian miliar. Ya. Tetapi kontraktornya di sana tertutup. Berarti uangnya belum tentu cuma 204 miliar, bisa saja itu lebih. Itu uang rakyat itu loh. Keringat rakyat, keringat kita juga. Oleh karena itu, udahlah Pak Jokowi, hentikan ini, ya, tarik mundur itu putramu, ya, Wapres Gibran, ya, kalau nggak mau dimakzulkan mundur, karena anak Anda juga, Gibran, tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf R. Syarat minimal adalah lulus SMA. Yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo maupun Wapres adalah surat keterangan penyetaran ijazah yang tidak apple to apple, yang abal-abal dari Ditjendikdasmen. Makanya kita, ya, menuduh ada 3 lembaga negara yang berkomplot, bermufakat jahat untuk memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024 yang lalu, yaitu KPU dengan menerbitkan peraturan KPU nomor 19/2023 pasal 8 ayat 3, juga Ditjendikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan, dan terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimal 40 tahun. Oleh karena itu Pak Jokowi, sudahi kegaduhan ini. Anda jangan pura-pura miskin. Tampilan Anda boleh kelihatan sok miskin, padahal harta Anda setidaknya minimum itu 204 miliar dan hasil keringat rakyat. Keringat kami juga itu. Harusnya Anda berani jujur. Ada 3 pilihan, apakah sarjana penuh, apakah sarjana muda tahun 83, atau Anda drop out di tahun kedua di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, kalau rakyat ini menunggu semakin lama, semakin Anda tidak berani menampilkan ijazah Anda dan hanya berani kepada para termul, para relawan Jokowi, maka sebenarnya kesimpulan itu sudah diambil oleh rakyat bahwa Anda tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, dan bahwa ijazah palsu dari sarjana UGM Anda pakai sebagai syarat calon pemimpin tertinggi Republik ini. Begitu, terima kasih. Yang pertama bahwa rumah yang di Colomadu 12.000 meter itu rumah keserakahan dan sekaligus rumah yang sangat terindikasi korupsi. Makanya lembaga-lembaga pemberantas korupsi harus segera melakukan pemeriksaan atas proyek yang terindikasi korupsi itu. Yang kedua, hari ini adalah mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Mediasi itu menurut aturan hukumnya dihadiri oleh prinsipal. Itu berarti sebetulnya Joko Widodo harus hadir, gitu kan? Dan ternyata tidak hadir. Memang dia itu satu pengecut. Ya, berhadapan dengan hukum itu dia berlari-lari karena dia punya dosa-dosa hukum yang berangkat dari dosa-dosa politik. Gitu. Saya kira ini menjadi konklusi. Gitu. Kemudian apa yang dikemukakannya bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya itu di pengadilan. Bullshit. Itu semua omong kosong. Buktinya di proses peradilan yang namanya mediasi, ini kesempatan loh secara terbuka untuk menunjukkan, tidak dilakukan. Makanya saya usul, bagaimana kalau di Solo ini dibangun patung besar yang kemudian kita beri predikat patung itu patung pembohong sedunia yang terbesar. Gitu. Jadi itu harus berprofilkan Joko Widodo. Gitu. Kemudian bahwa proses
peradilan ini nanti masuk ke, biasanya ya kuasa hukum juga sangat memahami, masuk ke pokok perkara. Tapi berdasarkan pengalaman, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, gitu kan, maupun proses-proses peradilan yang terjadi di pidananya, semua itu tidak berbasis penunjukan ijazah asli, bahkan tidak dihadiri, bahkan pengadilannya sendiri membuat keputusan NO, need on perklar, atau tidak berwenang. Jadi memang nanti pengadilan itu bisa diduga ini masuk sekarang ke pokok perkara menyatakan lagi tidak berwenang. Ketika tidak berwenang, masyarakat menjadi mengambang lagi kemana cari proses peradilannya. Maka betul tadi yang disampaikan oleh Pak Andika, advokat, bahwa kalau begitu mah ya sudah, rakyat saja semua berbondong-bondong datang ke Solo, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Surabaya, dari Bandung, dari mana saja kumpul di Solo ini, itu kan untuk memberikan tekanan masyarakat terhadap compang-campingnya hukum. Itu kalau mau berada di area peradilan, berarti kita mau penekanan ke aspek-aspek penegakan hukum, gitu. Tapi kalau mau nanti kumpulnya di areanya Joko Widodo di Colomadu, berarti kita sedang memprotes tentang keserakahan dan korupsinya Joko Widodo, di mana dia telah merebut atau menggunakan uang rakyat dengan cara tidak semestinya. Saya kira ini menjadi catatan kita bersama. Ya, harapan kita mudah-mudahan masyarakat rakyat dulu di sini ketika masih ada almarhum Pak Mudrik Sangidu, itu kan sudah mencanangkan people power, itu rakyat harus bergerak. Ketika memang lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga hukum tidak berdaya, maka rakyatlah yang harus mendesaknya, yang disebut dengan people power, untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara krusial, secara gradual, harus secara fundamental, dan itu adalah dengan gerakan rakyat semesta untuk mengubah keadaan ini kepada yang lebih baik sesuai dengan ideologi dan konstitusi negara Republik Indonesia. Allahu Akbar, merdeka. Racikan Berita 1.